يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين أن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده المتقين يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكرهم ومحبته وعلى ما نسألنا الصالح وعلى مشايخنا وعلى آباؤنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا بمقاصدهم وتوجهاتنا في توجهاتهم لكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد وآله وصحبه. نوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين أي الدنيا والآخرة آمين. قال faslun fi bayani hakikati tafakkuri wa thamaratihi. Ini suatu fasal pada menyatakan hakikat berfikir dan faidahnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, i'lam anna tafakkura ihdaru ma'rifataini fil qalbi liyastasmira minhuma ma'rifatan thalithah wa misaluhu anna al-akhirah khairu wa abqa wa anna ma kana khairu wa abqa kana aula bil ikhtiyar fal akhiratu aula bil isar. Ketahui olehmu bahwasanya hakikat tafakkur itu menghadirkan dua pengetahuan di dalam hati supaya jadi daripada keduanya itu pengetahuan yang ketiga, dan adalah misalnya itu bahwasanya akhirat itu terlebih baik dan yang terlebih kekal. Ini adalah makrifat yang pertama. Dan bahwasanya barang yang terlebih baik dan yang terlebih kekal itu yaitu terlebih aula, terlebih bagus dipilihi. Ini adalah ma'rifat yang kedua. Dan daripada dua ma'rifat ini hasil ma'rifat yang ketiga, yaitu adalah akhirat itu terlebih aula yang dipilihi. Dan menyatakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan faidah tafakkur itu dengan katanya wal gharadu minat tafakkur ay yahsulal ilmu fi qalbih fayujibu dhalika halan wa fi'lan fa fihi ma najatuh wa huma min samaratil ilmi wal ilmu min samaratit tafakkur. Dan faidah daripada fikir tafakkur itu bahwa hasil ilmu di dalam hati, maka mensabitkan, menetapkan oleh ilmu yang di dalam hati itu akan hal yang di dalam hati dan akan perbuatan yang zahir. Maka di dalam keduanya itu dapat lepas ia daripada kejahatan di dalam dunia dan dapat lepas ia daripada api neraka di dalam akhirat. Maka adalah hal yang di dalam hati dan perbuatan yang zahir itu jadi keduanya daripada ilmu yang di dalam hati. Dan adalah ilmu yang di dalam hati dan perbuatan yang zahir itu jadi keduanya itu daripada tafakkur itu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin wa ihdarul ma'rifataini sabiqataini fi qalbi tawassuli bihi ila al-ma'rifati thalithah yusamma tafakkuran wa i'tibaran wa tadhakkuran wa nadaran wa ta'ammulan wa tadbira. Dan menghadirkan dua pengetahuan yang dahulu itu di dalam hati supaya sampai dengan dia kepada pengetahuan yang ketiga itu, yaitu dinamakan tafakkur dan i'tibar dan tadakkur dan nadhar dan ta'amul dan tadabbur. Dan sekalian itu satu maknanya dan satu maksudnya juga, wallahu alam. Faslun fi bayani majaril fikri. Ini suatu pasal pada menyatakan tempat melakukan fikir itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. I'lam anna al-'abda taratan yanzuru fi halati nafsihi wa yatafakkaru fihi ma kama sabaqa taratan fillahi ta'ala wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Ketahui olehmu bahwasanya
hamba Allah Ta'ala itu ada kalanya ia menilik di dalam kelakuan dirinya dan tafakur ia di dalam kelakuan dirinya itu supaya mengetahui akan baik dirinya dan jahatnya itu. Dan terkadang ia tafakur di dalam keadaan Allah Ta'ala dan di dalam keadaan sifatnya dan af'alnya. Ammal fikru fi dzatillahi ta'ala fala sabila ilaihi illa bimujarradid dzikri wa amma tafakkur fi sifatihi wa af'alihi wa mulkihi wa malakutihi fa biqadri ma yatafakkaru al-'abdu fi sifatihi wa af'alihi wa mulkihi wa malakutihi yazdadu fi hubbil inkishafi jamalihi. Adapun tafakur di dalam zat Allah Ta'ala, maka itu tiada ada jalan kepadanya melainkan dengan semata-mata dzikir jua, semata-mata sebutan jua. Semalam sudah dijelaskan, ada mampu kita dan kita memang dilarang oleh Rasulullah untuk memikirkan kayak apa itu zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Semalam sudah disebutkan oleh muallif. Kayak apa aja? Innakum lam taqdiru haqqa qadri atau haqqa ma'rifati. Kada sanggup kita untuk bisa mengenal Allah kayak apa Allah, hendak melihat zat Allah kada mampu. Hanya satu di dalam dunia yang sanggup melihat zat Allah dengan mata kepala, dengan ruh dan jasad, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau semalam sudah sering kita sebutkan di dalam kitab Amal Ma'rifat dan di dalam kitab Ad-Durrun Nafis yang mampu untuk mentauhidkan zat Allah itu adalah itu maqam Nabi, maqam Rasulullah dan maqam wali-wali Allah yang maqamnya di bawah qaddam Nabi Muhammad atau mereka menjadi khalifah Nabi Muhammad. Adapun maqam para nabi dan rasul dan para wali-wali Allah tingkatannya, batasnya hanya tauhidus sifat. Kayak apa aja kita hendak mengenal Tuhan kita kawan. Kada kayak apa hendak bertamuan. Kayak apa aja Tuhan untuk pada kau dipikirkan, kada kau dihayal-hayal. Al-ajzu anil idrak. Kullu ma khatara bi balik fallahu ghaira dzalik. Terkhatar di hati ikam mujarridin nang kaya apa Allah, wallahu ghairu dzalik, maka Allah bukan seperti itu. Maka jalan yang paling cepat, jalan yang paling afdal, jalan yang paling selamat untuk bisa ma'rifat atau wasil kepada Allah yaitu dengan jalan mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bila orang jalan hendak bertemu Tuhan, hendak ma'rifat lawan Allah, apabila ikut jalur Nabi Muhammad SAW itu pasti sampai. Ya, kalau bahasa kita ini jalan tol, kada ada pemeriksaan lagi, pasti sampai, cepat jalannya, lakas sampai dan paling selamat. Nah, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujar sidin naba di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebutkan ujar sidin menikam hendak masuk ke dalam hadratku wa bi'izzati wa jalali law atawni min kulli tariqin wastaftahu li min kulli babin ma fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak. Allah taala dalam hadis qudsi berdialog dengan Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa izzati, demi kebesaranku, wa jalali, dan kemuliaanku. Allah bersumpah dengan izzahnya, dengan jalalnya, dengan kebesaran dan kemuliaannya. Lau atauni, jikalau mereka hambaku, atauni, datang kepadaku. Min kulli bab, daripada tiap-tiap pintu manapun. Wastaftahu li min kulli bab, atau min kulli tariqin, dan mereka datang kepadaku daripada jalan tarikat macam-macam, tarikat manapun. Ada tarikat Naqsyabandiyah atau baik tarikat yang khas atau tarikat yang am, tarikat yang khusus yang dibangun, yang ditaksis oleh para aulia-aulia Allah. Ada
Tarekah Mu'tabarah itu 41, ditambah lagi tarekah Samaniyah 42, tambah lagi tarekat Tijaniyah 43. Bahkan ada yang mengatakan sampai sekarang ini 45 tarekat Mu'tabarah yang ada beredar di Indonesia. Itu tarekat khos ngarannya. Kita harus punya tarekah, punya jalan. Ataupun tarekat tarekah umum. Tarekah umum itu dikatakan at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaiq. At-turuq ilallah, jalan untuk menuju Allah itu banyaknya sebilangan napas makhluk. Berapa napas kita keluar masuk sehari semalam? Dalam kitab Al-Majalisus Tsaniyah, syarah daripada Al-Arba'in Nawawiyah, itu disebutkan napas kita keluar masuk sehari semalam 24 jam ini 24.000. Itu disebutkan. Ini yang normal lah. Menang manggah itu kira-kira 2 kali lipat, bisa lebih. Yang asma adalah. Nah, jalan menuju Allah dengan kadar itu 24.000 jalan. Itu tarekat yang am. Sebutkan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang dalam kitab beliau, jalan menuju Allah banyak di sini. Bisa orang itu jalan menuju Allah dengan jalan sedekah. Bisa orang itu sampai wasil kepada Allah dengan jalan sholawat. Bisa dengan jalan ibadah yang kadang-kadang dianggap itu remeh, dianggap kecil. Tapi itu bisa jalan untuk terbuka hijab dengan Allah. Seperti Imam Al-Ghazali dulu pernah kita sebutkan. Beliau setelah wafatnya, salah seorang ulama di masa itu ada yang mengatakan murid beliau termimpi setelah wafatnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lalu si murid ini bertakun, "Wahai Syekh, kayak apa kabar pian di alam barzakh sana?" Apa kata beliau? Luar biasa dahsyatnya alam barzakh. Kemudian waktu sakaratil maut luar biasa. Kemudian waktu alam barzakh itu luar biasa. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan aku. Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada aku bukan dengan sebab sholatku, bukan dengan sebab puasaku, bukan dengan sebab ilmuku, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, ridha, maghfirah dan terbuka hijabnya kepada Allah dengan sebab aku sayang, aku cinta dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Dubab, yaitu lalat. Imam Ghazali tatkala nulis kitab, mengarang buku, mengarang kitab, bahari itu pakai dawat lah. Kemudian ada tintanya. Tatkala itu beliau mencelup dawatnya ke tinta, lalu tinta ini ada. Kemudian tatkala itu ada seekor lalat yang hinggap di tinta itu, dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa? Sidin bukan memandang lalatnya, tapi memandang lalat ini adalah makhluk Allah yang mungkin kehausan sampai tinta ini diminumnya oleh si lalat. Akhirnya setelah lalatnya terbang, baru beliau melanjutkan menulis kitab. Nah, dengan sebab itulah aku mendapatkan ridha dan rahmat Allah. Nah, kita ada tahu sekelas Imam Ghazali kayak apa? Dengan sebab sayang, rahmah kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau disebutkan, beliau pun ceritanya, kisahnya hampir sama. Setelah wafat ada orang bertakun dengan beliau, "Ma'afa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat dengan engkau? Nyata aja kalau segitu pian nyaman, pian alim, pian ahli ibadah luar biasa." Syekh Abdul Qadir Jailani ibadahnya, sholat subuhnya dengan wudhu isya selama 40 tahun. Berarti tidak batal wudhunya, kada batal wudhu. Sholat isya subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Itu pun beliau tidak memegang dengan amal ibadahnya tersebut. Beliau tatkala nyampaikan ceramah Syekh Abdul Qadir Jailani, tatkala itu lalu sidin jaga bahasa kita menyampaikan tausiah, lalu muntung nih tenganga, lalu masuklah seekor nyamuk mengikut akan ilat sidin. Bertahan sidin, dia tahan, kenapa jurang sidin tenganga nih? Sekalinya itu sidin memandang itu nyamuk, sayang, kasih sayang dengan seekor nyamuk,
yang ingin meminta sedikit daripada darahnya, akhirnya dibiarkan oleh beliau sampai nyamuk tersebut kenyang lalu terbang. Nah, dengan sebab itu aku mendapatkan ridha rahmat Allah dan terbuka hijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dalam kitab Usuliyah, kamu kada khilaf Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar? Satofan khilaf Sayyidina Abu Bakar. Waktu beliau berjalan, ada melihat sekelompok kekanakan memainkan akan burung yang halus, burung cuit yang kita main, burung pipit kan, di ambungnya, kasihan karena terhempas dimain-mainkan oleh kekanakan. Kan kekanakannya burung halus itu jadi mainannya. Tatkala melihat itu burung, kasihan di dalam hati beliau, lalu beliau tukari burung itu lawan kekanakan. Burung untuk kemari apa tukari? Julung sidin duit, akhirnya burung tadi dilepaskan. Dengan sebab itu beliau mendapat rahmat Allah, padahal beliau adalah sahabat Nabi SAW yang sudah mendapat jaminan daripada Allah melewat lisan baginda Nabi SAW. Dijamin beliau adalah minal mubasysyirina bil jannah, termasuk 10 sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi, mereka pasti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini memegang, hendak memodal amal kita untuk makahadrat Allah, pada sanggup kita dibanding para wali-wali jaga itu. Nah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan berkah dengan berkah ilmu yang kita tuntut, dengan berkah guru-guru kita, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit insyaallah, kita minta Ustaz Taufan menyampaikan sedikit sampai Isya tausiah untuk oleh-oleh lawan kita. Rugi kita sidin ada hadir di sini, kada minta petuah sidin ilmu beliau. Adapun tafakur di dalam zat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tiada jalan kepadanya. Ada awak kita melainkan dengan semata-mata dzikir jua. Sebutannya aja kita mengingat Allah. Uzkurullah dzikran katsira. Sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Bukan kita disuruh kenali Allah, tidak ada. Bahkan jalan mengenal Allah, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, adalah disuruh mengenal Allah. Kenali dirimu, niscaya engkau kenal Allah. Jalannya lurang situ. Pada awal langsung hendak mengenal Allah. Tiada baginya serupa dengan sekalian yang baharu ini, dan semata-mata ingat akan wujud zat Allah Ta'ala. Tiada baginya serupa dengan sekalian yang baru. Kada ada seumpama, kalau pang ada mirip-miripannya, ada misalnya, ada tak. Adapun tafakur dalam segala sifat Allah Ta'ala dan segala af'alnya, dan tafakur di dalam alamul muluk, yakni alam zahir yaitu alamul ajsam, dan alamul malakut yakni alam yang gaib yaitu alamul misal dan alamul arwah. Maka dengan sekedar barang yang ditafakurkan oleh hamba Allah di dalam segala sifat Allah itu dan segala perbuatan Allah itu, dan di dalam alamul mulki itu dan di dalam alamul malakut itu bertambah kasih akan Allah Ta'ala, karena dengan dia terbuka keelokan Allah Ta'ala itu. Maka seyogianya bagi hamba Allah Ta'ala yang berkehendak akan kemenangan di dalam akhirat itu, bahwasanya memikirkan makna segala asma Allah Ta'ala yang 99 yang masyhur di dalam Quran itu, dan seyogianya pula memikirkan segala sifat Allah yang tersebut dalam matan umil barahin dan lainnya daripada sifat 20 itu, karena sifat Allah Ta'ala tiada baginya kehinggaan. Dan dengan yang demikian itu dapat hasil ia mentauhidkan Allah Ta'ala dan hasil ma'rifat akan ketuhanan, dan lagi seyogianya memikirkan kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang yang di dalamnya, dan memikirkan barang yang antara bumi dan langit itu, karena sekalian itu makhluk Allah Ta'ala yang menunjukkan keadaan wujud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadaan segala sifatnya, dan menunjukkan ketuhanan Allah Ta'ala dan kebesarannya, seperti firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Lagi akan kami lihatkan kepada mereka itu akan ayat-ayat kami, yakni akan dalil-dalil yang menyatakan ketuhanan kami dalam afaq, yakni dalam 7 petala bumi dan 7 petala langit, dan di dalam diri mereka itu hingga nyata bahwasanya Allah Ta'ala itu sebenar-benar Tuhan mereka itu yang menjadikan sekalian alam itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu itu
beberapa dalil yang menyatakan ketuhanan Allah. Mengapa tiada kamu lihat sekira-kira kamu fikirkan yang demikian itu dengan hati kamu, supaya kamu dapat akan ma'rifatullah yang sebenar-benar ma'rifat yang yakin. Dan ketahui oleh bahwasanya segala pekerjaan itu ada kalanya ta'alluq ia dengan hamba Allah Ta'ala dan dengan segala sifatnya dan dengan segala kelakuannya, dan ada kalanya ta'alluq ada berhubungan ia dengan keadaan Allah Ta'ala dan dengan segala sifatnya dan dengan segala af'alnya. Adapun fikir yang ta'alluq dengan hamba Allah itu, maka itu tersimpan kepada 4 perkara. Pertama, memikirkan di dalam berbuat taat yang zahir dan sekalian yang ta'alluq dengan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ulun mintakan kepada saudara ulun di sanak ulun, Ustadz Muhammad Taufan Aulia Akbar. Nah, beliau ini dari Kalua. Jadi hendak bertamu ulun pas ulun di malam ini ada pengajian, jadi sidin ke sini. Nah, kita mintakan untuk memberikan nasihat agama atau tausiah kepada kita semua. Allah Ustadz Taufan. Alladzi fi kalam banyak ada Bapak. Beliau ini kalau hendak melihat pian di Instagramnya, di Facebooknya itu ada Ustaz Taufan Aulia Akbar. Masya Allah, luar biasa dakwah beliau. Fadal, silahkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa para masyayikh, para muallim, para asatid, jamaah sekalian, mudah-mudahan insyaallah semuanya Allah muliakan fid dunya wal akhirah. Ini pada menit gitu. Setomat aja lah. Ulun ini kan saya bisa kada kayak guru kandar bang pintar alim sidin. Jadi dulu di Mesir ada raja namanya Amr bin Amru Al-Qais bin Mailun. Ini Raja Amr bin Amru Al-Qais bin Mailun ini hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman raja ini berisi kelainan. Raja ini bila melihat bibinian bujang kada naksir, lawan nang balu kada beliur. Tapi bila melihat bini orang, titik liurnya. Ujar orang Kalua juga tak? Kalua kan melihat bini orang, titik liur. Melihat bini seorang, titikan bunyi mata aja. Titik liur. Jadi ini penyakit nih. Adakah di sini kira-kira nang kayak ini juga? Nang bujang kada beliur, nang janda kada beliur, bini orang titik liurnya. Tapi ada juga lawan bini orang kada beliur, lawan janda kada beliur, lawan bujang kada beliur, lawan lelakian titik liurnya. Jadi Nabi Ibrahim ini tahu, wahai istriku Sarah, nanti ketika sampai di pintu gerbang kota Mesir, ikam jangan mengaku jadi biniku, mengakulah sebagai saudariku. Karena bila mengaku bini, tangkap buhannya. Karena raja ini berisi prinsip kalau bibinian tuh diambil jadi bini berarti ada kelebihan. Akhirnya lewatlah Nabi Ibrahim sampai di pintu gerbang, dicegat buhannya, dicegat. Siapa nama Ibrahim? Ini siapa? Sarah. Sarah ini siapa? Saudariku. Saudari sesama Islam. Jarbuhannya nang menjaga nih, dustaimu lokonya. Rupanya buhan Kalua banyak di Mesir. Buhannya ini rancakan dustai juga. Dustaimu tatap tangkap buhannya Siti Sarah. Dibawalah ke hadapan Raja Amr bin Amru Al-Qais bin Mailun. Raja ini melihat bini Nabi Ibrahim nih, Siti Sarah nih, ditarik oleh raja cadarnya. Terbuka cadar, stroke rajanya. Saking bungasnya raja ini stroke. Ada kabibinian di Banjar nih lelakian melihat langsung stroke. Saking bungasnya stroke, lumpuh. Ujar raja, Sarah tolong ampuni aku. Diampuni oleh Siti Sarah, sembuh stroke-nya, hendak menerjang pulang, stroke pulang. 3 kali kejadian ini terulang-ulang.
Jadi jar raja Siti Sarah, terakhirnya aku minta bujuran, doakan aku. Aku kada lagi menangkap, ku lepaskan kau dengan suamimu Ibrahim. Akhirnya didoakan oleh Siti Sarah, sembuh raja. Dilepaslah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Waktu dilepas inilah diberi oleh raja. Ujar raja, aku beri hadiah seorang perempuan namanya Hajar. Siti Hajar. Ini kata Dr. Mustafa Murad, guru besar Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Siti Hajar inilah merupakan pemberian hadiah daripada Fir'aun. Ini Fir'aun juga gelarnya dari Mesir nih, tapi lain Fir'aun yang Nabi Musa. Jadi dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim jadi pembantu, yang mana ini kainan yang pacang jadi bini juga. Jadi hati-hati ibu-ibu kalau mengambil pembantu. Ini selamat kali lagi Isa. Ada berapa menit lagi nih? Lawas lagi nih. Culas udah song-song sih nampih udah. Bagaimana tadi? Nah akhirnya dibawalah Siti Hajar nih bersama Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. 90 tahun usia Nabi Ibrahim, kada berisi anak, kada mau anak-anak juga. Ujar Siti Sarah, bang, nikahlah kau. Aku ingin kau ini sebagai nabi punya keturunan. Nikahlah. Ujar Nabi Ibrahim, kada hendak aku. Cuma kau yang ada di hatiku. Ibrahim bahari. Ibrahim wah ini membahayakan. Belum ditawari mining sepatu sudah. Ibrahim bahari. Kata Siti Sarah, nikahlah kau bang. Ah, kata Nabi Ibrahim, enggak, cuma kau yang ada di hatiku Sarah. Ujar Siti Sarah, nikah. Jadi Nabi Ibrahim kada, karena dipaksa. Akhirnya Nabi Ibrahim ini sudah, kalau dipaksa juga pilihkanlah. Maka akhirnya ujar Siti Sarah, abang, biar kada usah orang jauh, supaya kita tahu kelakuannya. Bagaimana kalau pian nikah dengan Siti Hajar? Maka nikahlah dengan Siti Hajar. Nikah dengan Siti Hajar, hebatnya imbah nikah ini betianan, berisi anak namanya Ismail alaihissalam. Siti Sarah ini cemburu, ini madu hanya dinikahi bisi anak, aku ini puluhan tahun kada sing anakan. Cemburu Siti Sarah, Allah tahu itu, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, bawa binimu Hajar dengan anakmu itu Ismail, bawa ke Mekah. Dari Palestina diangkut ini anak yang masih bayi dengan istrinya Siti Hajar, dibawa ke Mekah, beunta. Palestina Mekah, jauh ke Parakah? Jauh. Di mana tahu pada jauh? Dia angkut lah. Nah ini kisahnya nih, ini di sini intinya kayaknya. Dibawalah Siti Hajar ini dengan Ismail yang masih kecil, diangkut ke Mekah, jauh Palestina Mekah. Sampai di situ, ini akhirnya awal mula nanti kota Mekah. Kan Nabi Muhammad ini kan keturunannya Nabi Ibrahim Ismail juga kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini kata dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, kata Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, pian gak ada perlu hafal gitu, beunggut-unggut lun senang sudah. Lalu berapa menit lagi kalau? Lalu akhirnya sampailah di Mekah, dekat Ka'bah. Diletakkanlah Siti Hajar dengan Ismail kecil waktu itu, bayi. Setelah diletakkan, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim meninggalkan, ditarik suaminya. Suamiku Ibrahim, apakah kau akan meninggalkan kami di sini yang lembah yang kada ada manusianya nih? Nabi Ibrahim seorang suami yang sayang dengan anak dan bini, kada kau bersuara apa? Terdiam Nabi Ibrahim. Kau tinggalkankah kami di sini?
2 kali Siti Hajar bertanya, 2 kali Nabi Ibrahim diam. Lalu Siti Hajar bertanya lagi, wahai suamiku, apakah kau tinggalkan kami di sini? Apakah ini perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim mendengar, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, ya, ini perintah Allah. Mendengar itu, Pak Ai, Siti Hajar langsung melepaskan kepada suaminya. Kalau ini perintah Allah, tinggalkan kami berdua. Tak mungkin Allah tinggalkan kami cuma berdua. Itu Hajar Bahari. Hajar wah ini masam tandoy kada betaha. Ya, ini nih iman nang kuat nih. Ini orang nang ma'rifat lawan Allah Ta'ala itu tadi dikisahkan. Kalau ini perintah Allah, tinggalkan. Tak mungkin Allah tinggalkan cuman kami berdua di sini. Itu bini ana yang ngarakan. Kawin pulang abahnya. Contoh. Maka akhirnya pulanglah Nabi Ibrahim nih, bulik ke Palestina. Sampai di suatu bukit, Nabi Ibrahim nih kira-kira pandangan lawan anak bini ini sudah jauh. Akhirnya Nabi Ibrahim berbalik, Pak, menjingok dengan anak dan bini. Menjingok tahu kah? Kalau kada tahu bukan Banjarnya, tahu kan menjingok? Tahu loh, menjingok, menoleh. Lebih mana? Menjengok berpaling Nabi Ibrahim nih, menjingok anak bini ini kiapa kondisinya. Ngaran anak hanyarlah beisi anak wae berpisah. Hanyar beisi anak berpisah. Maka wajar Nabi Ibrahim cangang berbalik, kiapa anakku nih. Setelah itu, maka Nabi Ibrahim ketika berpaling itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim nih. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ulun tinggalakan sebagian anak keturunan ulun lah. Bi ghairi zar'in, nang kada ada tumbuh-tumbuhannya di sini. Kada ada makanan, kada ada minuman, kada ada manusia. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia, di samping Ka'bah. Biwadin, suatu lembah. Jadi Ka'bah itu lembah. Jadi di Arab tuh banyak wadi. Wadi Qudaid, artinya lembah Qudaid. Kita banyak juga wadi di sini. Wadi Popoyo, Wadi Pakasam. Wadi itu bahasa Arab artinya lembah. Maka biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di suatu lembah yang kada ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali, kada ada makanan, kada ada manusia. Kalau kita tuh kayak potongan kada kau hidup di situ. Bayangkan seorang wanita dengan bayi kecil ditinggalkan di tempat seperti itu. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, kutinggalkan mereka di sini. Kada berisi apa-apa. Pian kalau kada berisi makan minta apa? Kalau kada bisa makan minta apa kira-kira? Minta duit. Kamu nak belanja? Warung dadah. Jablay kada ada di situ. Kalau lapar minta apa? Minta makan. Kalau haus minta banyu, minta minum. Kalau ulun lah kelaparan, ya Allah, ulun lapar. Pasti minta makan. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ini anak keturunanku ini kada ada makanan, tak ada manusia, tak ada tumbuh-tumbuhan di sini. Apa yang diminta Nabi Ibrahim kepada Allah? Nabi Ibrahim kada minta makan pertama kali. Yang diminta Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, jadikan anak keturunanku ini sanggup mendirikan salat. Nabi Ibrahim ketika kelaparan kada minta makan, minta sembahyang. Ketika kada ada manusia, kada hendak minta supaya ada duta mall, kimol, kada. Minta supaya sembahyang. Wah, ini mantapnya. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Lain kita.
Minta salat kata Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan anak cucu keturunanku ini sanggup sembahyang. Setelah itu, setelah sembahyang, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia condong hendak ke Mekah sabarataan. Karena kadada manusianya condongkan ya Allah hati manusia ini hendak ke Ka'bah sabarataan. Jadi yang pertama tuh bukan minta manusianya, minta sholat dulu. Habis sholat baru minta yang lain. Jadi kalau hendak kabul hajat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Menyembah Allah dulu baru mintanya sembahyang kada doa mandu anduh. Ya Allah, mudahan aku sugih. Udah sembahyang kada, tertawa cacak melihat. Mbahyang dulu hanya minta. Mbahyang dulu hanya minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca tiap hari sembahyang 5 kali sehari tuh. 17 kali membaca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca, tapi kada suah mengerti apa maksudnya nih. Kalau hendak sesuatu sembahyang, minta kepada Allah, sembahyang dulu baru minta, pasti Allah kabulkan. Ibu-ibu tuh hendak minta duit lawan laki itu uruti dahulu laki ini. Nah, piciki dulu ya kalau lah. Nah, diuciki. Nah, sampai laki nita guring-guring sambil pada abahnya ada ka duit 200.000. Hendak nukar mukana hanya. Napa bahin talu tambuan na mukana. Ditapas matian iwak saluang buka sungai. Jadi nak budu dulu baru nasta'in. Salat dulu baru minta. Maka kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan hati manusia condong agar mau ke Ka'bah semuanya. Akhirnya doa Nabi Ibrahim ribuan tahun yang silam Allah kabulkan. Sabarataan yang hadir di masjid apa ngarannya tadi? Darul Lu'lu'. Di masjid Darul Lu'lu' ini ulun yakin bibina laki sabarataan pasti hendak naik haji dan umrah. Bujur kada? Berapa banyak yang menangis gara-gara haji tertunda 2 tahun? Betul? Berapa banyak yang sakit hati, bahkan ada yang stroke Pak. Ada yang 7 kali udah menyelamat karena jadi umrah. Sembahyang hajat gagal terus. Berapa banyak yang kecewa, semuanya hendak ke Mekah. Doa Nabi kabul lah doanya. Kabul. Hendak ke Mekah seberataan. Jadi Pak Ai, boleh kalau berkisah nih? Boleh kada nih? Ulun berkisah boleh kada? Boleh kada kata tetap ulun kisahkan. Dulu ada nini tuha. Nini tuh dengarnya nini ya tuha ai. Nini tuha. Si Din ini gawian ma ayam aja. Ma ayam. Ma apa ngarannya? Ma ayam tikar. Ma ayam tikar juga gawian. Gaji si Din tuh 5.000 sehari. 1.000 ditabung sidin gesan naik haji, 4.000 gesan makan sehari 4.000 Kak Pak. 3 kali sehari berarti sekali makan 1.000 aja hitungannya tuh. Kada kau makan pentol tuh habis duitnya tiap hari. Nih suatu hari ada orang sugih datang berdiri di muka rumah Nini tuh mancangin ke tanah. Ini bisi tanah luas uji sidin jakanya payu tanah kuning 4 miliar cangang ke belakang. Nini di belakangnya ku naik akan haji ONH plus. Nah, itu aja jakat tanah ku ini payu 4 miliar. Nini di belakangnya ku naik akan haji ONH plus. Bulik belum sejauh bulik ditelepon orang anak jual tanah kan jadi berapa 5 miliar jurang 4 miliar gen deal 4 miliar jadi Pak. Jadi 4 miliar bebulik sidin kau dah Nini nang tuha tadi ini pian sudah akan naik haji. Mendengar tuh menangis Nini. Jadi ini jangankan naik haji aku dinaiki haji kada suah lagi kan. Nini juga muar bener juga. Ungah juga Nininya nih. Nini ungah juga. Nini lincah juga. Jadi Nini nang ke-74 zumba juga sekalinya. Jadi ujar orang nih pian hakun lah naik haji tahun ini juga ulun berangkatkan. Menangis Nini. Siapa ikam? Bakulah ka kita. Kada
Kenapa ikam manekakan aku haji? Ujar orang ni kada juga. Jangan batakun kenapa ulun manekakan haji. Ulun hendak batakun kenapa maka ulun ni tergerak manekakan pian haji. Amalan pian apa gerang? Ujar nini, ulun ni hendak naik haji. Tapi kada berduit. 1.000 sehari kau menabung bisa naik haji. Kada menabung di bank ditawakan buhan bank 1.000 sehari. Ulun tabung kada di bawah bantal. Ulun tabung duit ni ulun sedekahkan 1.000 sehari dengan niat mudahan kau naik haji. Orang bisi duit 1.000 kau bersedekah. Kita ini hibak tabungan gak ada kau bersedekah. Ini masjidnya gak ada tuntung-tuntung lagi nah. Banyakin nyumbang. Masih gitu banyak insyaallah kalau nya kado sebabnya banyak 100 juta saya kongin untung masih gitu kita nih. Amunnya kurang tambah lagi. Jadi ayo berangkat pakai gara-gara sedekah. Jadi doa Nabi Ibrahim ini kabul. Seberataan orang hendak ke Mekah Madinah. Berikutnya apa lagi doa Nabi Ibrahim diteruskan? Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan rezeki kepada mereka ini berupa buah-buahan. Maksudnya itu makanan. La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Kabulkah doa Nabi Ibrahim? Kabul. Di Mekah itu apa yang kada ada? Tiwadaknya di Banjarmasin, mandainya ada di Makkah. Hebatnya ini. Bujur kada? Tiwadaknya di sini, mandainya di Mekah itu ada. Allah, Allah. Apa yang kada ada kita cari? Semuanya ada. Durian ada, jaring ada, aja nama angkut jaring juga. Pakasam ada. Ayo. Luar biasa. Banyu di Mekah tuh kalau kita masuk masjid di Mekah. Masuk masjid yang di pinggir, bukan Masjidil Haram lah, bukan Masjid Nabawi Madinah, dah masjid-masjid pinggir jalan, pinggir jalan. Masuk aja masjid-masjid tuh, semuanya siap kulkas. Banyu gratis, ambil di kulkas tuh. Wah, gurus banyu. Pindah kada tapi kita lihat sungai di situ. Banyu kawa gratis banyak di mana-mana. Kita nih banyu sampai kita buat ke rumah. Sampai bejukung di rumah. Iya lagang aja masih bayar PDAM. Bujo ada kah? Bujo ada kah? Doa Nabi Ibrahim kada kau dikalang-kalang. Bagaimana caranya Allah mendatangkan orang-orang ke Mekah waktu itu? Kabulnya tuh langsung kabulnya. Bukan saat ini, kabulnya saat itu juga dikabulkan Allah. Ketika Siti Hajar mencari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, ya kan? Faman hajjal baita wa i'tamar, lari. Akhirnya muncul air Zam-Zam. Melihat ada banyu, itu burung pai berputar. Jadi di padang pasir itu kalau ada banyu, itu burung pasti berputar di atas. Kabilah-kabilah Arab dari kejauhan melihat ada burung berputar. Berarti ada banyu. Berangkat mereka semuanya ke sana, melihat di mana arah burung tuh. Akhirnya waktu mereka sampai ada sumber mata air Zam-Zam dan ada dua beranak Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Takajud buhannya. Buhannya kawakah kami umpat diam di sini juga? Ujar Siti Hajar, silahkan dengan satu syarat, kada boleh air ini dimiliki buhanmu. Ini milik bersama. Akur. Mekah yang tadinya tandus kada bebanusia, Ka'bah itu sunyi. Rame berkat doa apa tadi? Nabi Ibrahim. Kenapa doanya dikabulkan? Sembahyang. Nangki apakah hidup kita nih? Jadi aneh aja kita melihat anak-anak muda tuh sanggup aja naik ke gunung. Pakai tas ransel, bawa bendera merah putih sampai di puncak gunung Krakatau. Tacak bendera merdeka. Ke gunung sudah ke masjid sakit pagot begituan. Allahu Akbar. Jujur kah? Banyaklah kayak inilah. Gagah main sepak bola, buka dari gawang seorang ke gawang orang buka, tertinggal bola. Kalau lawan buka, bulik pulang, tahan aja.
main bola sampai orang parak maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada kawa ke masjid, latah indah main dal. Apa kabar? Main badminton kuat aja. Ayo mana sini? Nah, si mes pak ianya. Nah, olahraga tuh bagus. Nabi menyuruh olahraga. Gasan apa olahraga supaya kuat beribadah. Ini jangan gara-gara olahraga kada kau sembahyang. Nah, mulai jam 9:30 main badminton. Nah, sampai jam 2 hanya boleh ke rumah, bangun jam 8. Nah, apa kabar? Itu di kampung kami. Sini insya Allah kurang lebih. Allahu Akbar. Kenapa? Badminton olahraga, dengan olahraga supaya sehat bisa ke masjid. Dengan makan supaya kuat kau beribadah. Nukar sepeda, umpat bersepeda supaya kau beribadah. Ini kada bersepeda kinjat burit bibinian. Karena kupet sehat kada mati ya. Apa kabar? Ya Allah ya Rasulullah. Ayo sembahyang dibaiki. Maka kalau sembahyangnya baik, Allah baiki kehidupannya. Kalau sembahyangnya kada beres, parai hidupnya. Biar sugih tapi kada penyembahyang, sakit juga hidupnya. Kada tenang hidup. Makinnya sugih kada penyembahyang pulang. Tu dubul bener hidup. Kada bungas pulang. Mana kada bungas, mana kada penyembahyang, di mana sakit barangnya hidup pulang. Nah ini gawat benar. Cobalah sambahyang kita. Ini untung ada guru kita, Masya Allah. Guru Kandar nih ilmu sidini luar biasa. Ulun banyak mengambil ilmu ijazah lawan sidini, Masya Allah. Ada kisah banyak ilmu nang sidin najari lawan ulun. Jadi pai untung turun ke masjid dapat ilmu, dapat sembahyang berjamaah, dapat apa kurangnya? Nah, ajan Isya. Jadi belum tuntung kisahnya, cuma ya sudah lah Isya sudah heading itu dah. Ada behi himat lagi, nya kada amplok nih, kada behi himat belum ceramah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi intinya ulun tutup, intinya hidup ini kalau hendak nyaman, selamat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Prinsip orang Islam itu selamat dunianya, selamat akhiratnya. Jadi kalau bisa sukses dunia, sukses akhirat. Kalaupun gagal di dunia, jangan sampai gagal di akhirat. Sugih pian di dunia, harus sugih di akhirat. Kalaupun miskin di dunia, jangan sampai miskin di akhirat. Ini prinsip orang Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat sukses dunianya, harus selamat dan sukses akhiratnya. Sugih dunianya, sugih akhiratnya. Kalaupun gagal di dunia, kada bisi motor kayak orang, kada bisi rumah kayak orang, jangan sampai akhirat miskin juga. Maka selamat dunia akhirat, intinya sambahyang. Wabil khusus sembahyang berjamaah. Banyak ibini itu kada itu kada ini nyambet ulun. Itu guru Kandar aja soalnya. Demikian ulun minta halal minta ridha, the time is over. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.